Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Asti Sayadi, NIM H02222308. Di sini saya akan menguji data objektif menggunakan aplikasi SPSS dan aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang pertama yaitu saya eh, uji validitas di aplikasi SPSS. Langsung saja kita klik variabel view. Kemudian di sini di name kita isi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10. Nah, yang di sini skor total. Nah, yang di bagian desimal, di sini kita ubah menjadi 0 karena di data itu kita desimalnya itu tidak ada. Jadi kita ubah menjadi 0. Begitupun di measure, kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita klik data view. Jadi muncul seperti ini. Nah, di sini kita isi data kita, bisa diisi secara manual dan di copy. Nah, di sini data saya sudah saya ketik, jadi saya tinggal copy. Selanjutnya, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini di kolom kiri kita pindahkan ke kolom kanan. Jadi kita blok semua, lalu kita pindahkan ke kolom kanan. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita lihat jika ada bintangnya itu berarti valid, jika tidak ada berarti tidak valid. Nah, di soal yang pertama itu ada bintangnya, jadi soal yang pertama valid, soal kedua juga valid, soal ketiga valid, soal keempat tidak valid, karena di sini tidak ada bintangnya. Dan soal kelima valid, soal keenam valid, soal ketujuh juga tidak valid. Soal ke-8 valid, soal ke-9 juga tidak valid, dan yang soal terakhir itu valid. Jadi, 7 soal yang valid dan 3 soal yang tidak valid. Nah, selanjutnya kita uji reliabilitas menggunakan aplikasi Excel. Nah, data saya sudah ada. Di sini dulu kita hapus. Supaya untuk menentukan skor data ini, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan sum
buka kurung, kita klik di sini, lalu tarik sampai ke soal 10. Lalu tutup kurung dan klik enter. Nah, hasilnya yaitu 7. Kita buktikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi benar skornya itu 7. Nah, untuk mendapatkan skor yang di bawah ini, tinggal kita tarik sampai di sini sehingga muncul hasilnya. Yaitu 7, 4, 4, 2, 6, 2, 4, 6, 9, 9, 8, 10. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan reabilitasnya. Nah, ini K itu jumlah soal yang valid. Ya, jumlah soal yang valid itu tadi kan 7. Jadi di sini kita tulis 7. Nah, selanjutnya K dikurang 1. Jadi kita klik sama dengan klik ini dikurang 1. Enter. Tadi kan rumus reabilitas itu adalah ini. R1 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M dikali K dikurang M per K dikali ST kuadrat. Jadi, kita lanjutkan. Nah, M-nya ini, rumus M itu sama dengan average. Huruf besar semua. Average. Buka kurung. Di sini kita blok jumlah semuanya. Baru tutup kurung, baru enter. Nah, di sini K dikurang M. Jadi, sama dengan ini K, hasilnya tadi itu ini. Jadi, kita klik ini. K tuh dikurang, kurang M. Nah, ini. Jadi, kita tinggal enter. Nah, hasilnya ini. Nah, selanjutnya ST kuadrat. Nah, di sini itu kuadrat ya, guys. Selanjutnya menentukan ST kuadrat. Nah, rumusnya itu sama dengan var buka kurung ini, klik ini sampai di sini, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini. Selanjutnya kita menentukan K dibagi K dikurang 1. Hasilnya itu sama dengan klik hasil K yaitu ini, dibagi K dikurang 1. Nah, hasilnya tadi ini. Klik enter. Nah, selanjutnya M dikali K dikurang M. Di sini kita tulis sama dengan baru nilai M. Nah, di mana nilai M-nya tadi itu ini. Jadi kita klik saja. Baru dikali, di mana bentuk kali itu bintang. Jadi, kali dengan K dikurang M. Nah, nilai K dikurang M tadi itu ini. Jadi kita klik, lalu enter. Selanjutnya K dikali ST. Jadi sama dengan
K ini dikali ST ini. Lalu klik enter. Selanjutnya ini kita tulis sama dengan M, di mana nilai M kali K dikurang M itu tadi ini. Jadi kita klik, baru dibagi K dikali ST. Nah, hasil K kali ST tadi itu ini. Lalu klik enter. Nah, selanjutnya, nah ini tadi rumus reliabilitas, yaitu 1 dikurang M dikali K dikurang M dibagi K dikali ST. Jadi kita klik sama dengan 1 dikurang, nah dikurang nilai M kali K dikurang M dibagi K dikali ST itu ini. Tinggal enter. Nah, hasilnya itu 0,8. Nah, kita lihat interpretasinya, di mana 0,00 sampai 0,20 itu sangat lemah, 0,21 sampai 0,40 itu lemah, 0,41 sampai 0,60 itu cukup, 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, dan yang terakhir itu 0,81 sampai 1,00 itu sangat tinggi. Nah, hasil kita tadi itu 0,8. 0,8. Nah, di mana 0,8 tadi? 0,8 berapa? 0,8785. Nah, dapat kita lihat di sini 0,81 itu sampai 1 itu sangat tinggi. Berarti berarti interpretasi reliabilitas data kita ini itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita uji tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Excel. Di sini kita tentukan jumlah benarnya dan indeks kesukarannya. Nah, jumlah benarnya itu rumusnya itu sama dengan sum buka kurung. Nah, itu jumlah benarnya itu ini. Kita klik, tarik sampai bawah. Lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 6. Nah, untuk mendapatkan jumlah benarnya, jadi kita tinggal tarik sampai di 10. Nah, sehingga hasilnya ini. Sama kan? Jumlah yang benar dalam soal nomor 1 itu 6. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah yang benar pada soal kedua itu 10. 10 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah yang benar pada soal ketiga itu 5. Nah, jumlah yang benar soal keempat 8, jumlah yang benar soal kelima 9, jumlah yang benar soal keenam 7, jumlah yang benar soal ke-7 adalah 7, jumlah yang benar soal ke-8 4, jumlah yang benar soal ke-9 itu 8, dan jumlah yang benar pada soal 10 itu 7. Nah, untuk menentukan indeks kesukarannya, rumusnya itu sama dengan jumlah benar dibagi
10 karena memiliki 10 soal. Jadi kita klik ini dibagi 10. Enter. Nah, hasilnya ini 0,6. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, kita sama saja yang tadi, seperti yang tadi, kita tarik ke samping. Nah, sehingga mendapatkan hasil ini. Nah, untuk menentukan indeks kesukarannya, di mana 0 sampai 0,3 itu sukar, 0 sampai 0,31 sampai 0,7 itu sedang, 0,71 sampai 1,0 itu mudah. Dilihat dari hasil kita, di mana yang soal pertama itu 0,6. Berarti di sini 0,6. Berarti itu termasuk sedang. Sedang. Nah, yang soal kedua itu 1, berarti itu termasuk mudah. Soal ketiga 0,5, berarti itu juga termasuk sedang. Soal keempat 0,8 berarti termasuk soal mudah. Dan soal kelima 0,9 itu juga termasuk mudah. Soal ke-6 0,7 itu termasuk sedang. Soal ke-7 0,7 berarti itu juga termasuk sedang. Soal ke-8 0,4 berarti itu termasuk sedang. Dan soal ke-9 0,8 berarti itu termasuk mudah. Dan yang soal terakhir atau soal ke-10 itu 0,7 berarti dia termasuk di soal sedang. Nah, inilah hasil tingkat kesukarannya. Itu sedang, mudah, mudah, sedang, mudah, sedang. Nah, selanjutnya uji daya pembeda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini data saya sudah ada. Jadi kita tinggal klik analyze, lalu correlate, dan selanjutnya bivariate. Sama seperti cara menguji validitas, di mana di sini kita kolom yang di kiri ini kita pindahkan ke kolom kolom kanan. Di sini sudah pindah, jadi kita tinggal klik OK. Nah, hasilnya muncul, sehingga di sini berarti 0,729. Nah, daya interpretasi daya bedanya itu dapat dilihat di soal pertama itu 0,729. Berarti dia termasuk di baik. Nah, soal yang kedua itu 0,6. 0,6 itu juga termasuk baik. Nah, soal yang ketiga itu 0,7. 0,7. Nah, di sini juga termasuk baik. Nah, soal yang keempat itu 0,1. Berarti
Oh, maaf, maaf. Kita ulang ya. Di soal pertama itu 0,729 eh, itu berarti sangat baik. Nah, yang soal kedua 0,66 berarti itu sangat baik. Itu baik. Yang ketiga itu 0,79 itu juga sangat baik. Yang keempat itu 0,179. Nah, ini itu termasuk kurang dari 0,2 berarti ini jelek. Nah, soal kelima 0,71 berarti itu sangat baik. Soal keenam 0,74 berarti ini juga sangat baik. Baik. Soal ketujuh 0,166. Ini juga termasuk di bawah kurang dari 0,2 berarti ini jelek. Soal ke-8 itu 0,69 berarti itu termasuk baik. Soal ke-9 itu 0,179 itu juga termasuk kurang dari 0,2 berarti jelek dan yang terakhir itu 0,745 berarti ini termasuk sangat baik. Inilah eh, inilah hasil dari uji hasil dari uji tingkat uji daya pembeda. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.